Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Bapak dalam video pembelajaran uh, Geografi SMA 5. Sekarang masih topik interaksi desa dan kota. Seperti yang sering Bapak sampaikan adalah kalian bisa mencari literasi dan juga sumber belajar tidak hanya dari Bapak, dari buku, dari internet, dari YouTube, dari berbagai sumber yang lain untuk menambah khasanah pengetahuan kalian. Dan kalian juga sudah PTS dan nilainya sudah keluar. Dan Bapak pengen menambahkan materi tentang desa kota yang belum tersampaikan ya. Nah, apa aja materinya yang udah disampaikan? Interaksi desa dan kota. Pertama, konsep desa dan kota udah Bapak terangkan. Klasifikasi desa ada swadaya, swakarsa, swasembada. Juga pola keruangan ada tersebar, terpusat, dan juga melingkar, memanjang. Nah, ini pola keruangan kota. Pola keruangan kota kalian udah bisa baca sendiri di sumber lain. Ada yang namanya teori sektoral, ada teori konsentris, ada teori inti ganda. Intinya dari ketiga teori tersebut, ada banyak lagi teori yang lain. Teori yang sering ini tiga itu adalah di kota pasti ada Central Business District ya. Di kota pasti ada CBD. Apa itu? Yaitu pusat perkantoran. Central Business District. Ada di Sudirman, Tamrin, Kuningan, nah itu CBD. Mungkin di tempat lain ada di Pluit segala macam, nah itu CBD. Terus di perkotaan mesti ada daerah pemukiman bawah, menengah, dan kelas atas. Nah ini di perkotaan seperti itu. Dia tidak melihat berdasarkan kondisi alam. Seperti di desa ada memanjang karena mengikuti sungai, karena menyebar karena topografi. Kalau di kota tidak mengikuti kondisi alam. Di kota mesti ada CBD, pemukiman kelas bawah, kelas atas, dan juga ada industri, ada peralihan, daerah peralihan. Ada daerah industri. Ada daerah lagi di luar kota, suburban dan segala macamnya. Nah, itu adalah pola keruangan kota. Bapak tidak menerangkan lebih jauh, kalian bisa membaca sendiri atau kurang paham bisa kalian tanyakan di grup atau japri. Ini pola keruangan kota ya. Seperti daerah suburban. Suburban ya. Urban artinya kota, rural artinya desa. Village artinya desa. Jadi berbagai penamaan dalam geografi itu harus difahami. Ada istilahnya spasial. Spasial itu artinya ruang. Region itu ruang juga. Teritori itu ruang juga. Jadi penempatannya yang kalian harus tahu ini penempatannya di sektor apa gitu ya. Seperti itu desa. Desa itu dalam istilah keruangan kota disebutnya rural, daerah luar. Urban, daerah kota. Nanti ada lagi city. Nah, city itu adalah tempat pusat kegiatan, itu city ya. Urban itu secara pemukiman, ya, secara sosiologis. Nah, kalau bicara wilayah, Bapak sering bilang, kalau bicara wilayah maka berkaitan dengan geografis, sosiologis, dan ekonomi. Tiga ini ya. Kepemimpinan yaitu sosiologis. Tentang kegiatan aktivitas manusia itu ekonomis. Tentang keruangannya itu geografis. Untuk tentang wilayah itu tiga hal ini sangat berkaitan. Ini tentang pola keruangan kota ya. Karena ada namanya state, ada namanya country, bedainnya. Kalau Indonesia sebutnya province. Provinsi itu setingkat dengan state, ya, state. Negara bagian.
Kalau kita itu sebutnya provinsi, kalau kita negara kesatuan. Kalau negara serikat maka disebutnya adalah state. Ada sebutannya city, ada sebutannya urban, ada sebutannya rural, ada sebutannya village. Nah, itu berbagai istilah-istilah harus kalian pahami. Ini pola keruangan kota ya tadi ya. Terus tahapan perkembangan kota kalian sudah bisa baca, ada dari kota kecil, kota besar, nekropolis, metropolis, sampai nekropolis, sampai tiranopolis segala macam ya. Interaksi, nah yang ada lagi dampak interaksinya ya desa kota. Kalian udah paham lah, mana yang baik, mana yang buruk untuk desa dan kota. Dari berbagai soal pilihan, nah, kalian bisa menganalisisnya gampang. Itu ketajaman kalian membaca soal. Nah, yang ingin Bapak sampaikan dalam video kali ini adalah interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah itu bisa wilayah desa dan kota, atau wilayah desa dengan desa, atau wilayah kota dengan kota. Itu wilayah ya, interaksi. Bagaimana dua wilayah ini saling berinteraksi. Antara desa kota, atau desa-desa, atau kota-kota. Nah, pokoknya berinteraksi itu dua wilayah. Kalau manusia, interaksi sosial ya. Nah, itu sosiologis. Kalau geografi pun ada interaksi wilayah. Orang Jakarta ke Bogor, orang Bogor ke Jakarta untuk bekerja setiap hari. Orang Jakarta ke Bogor untuk menikmati misalkan puncak, atau ke Bandung, atau ke Carita di pantai di Anyer, di Banten. Atau orang Jakarta pergi ke luar negeri, atau orang Jakarta pergi ke Papua, ke Makassar, ke Surabaya. Nah, itu berinteraksi. Dari interaksi itu akan menghasilkan kekuatan interaksi antara satu kota dengan kota lain, wilayah satu dengan wilayah lain. Wilayah A berinteraksi dengan B, dengan C, dengan D. Kira-kira mana yang lebih banyak, A ke B, atau A ke C, atau A ke D? Nah, itu namanya teori kekuatan interaksi wilayah. Dan juga teori titik henti. Dua ini yang akan Bapak bahas. Bapak hapus dulu papan tulisnya. Oke, Bapak lanjutkan dalam materi tentang kekuatan interaksi dua wilayah dan juga titik henti interaksi dua wilayah ya. Jadi ini menjadi tugas kalian. Tugasnya adalah buat soal tentang kuat interaksi dan juga titik henti. Satu, kuat interaksi dua wilayah, dan juga titik henti dua wilayah. Nah, apa itu kuat interaksi? Jadi ada dua wilayah A dan B berinteraksi. Nah, kira-kira seberapa pentingkah kedua wilayah ini berinteraksi? Ada wilayah A dan B, ada wilayah A dan C. Kira-kira A ini lebih kuat berinteraksi dengan B, wilayah B, atau A lebih kuat berinteraksi dengan wilayah C? Bisa diukur nggak? Nah, bisa ya. Diukurnya melalui rumus ini. Kekuatan interaksi penduduk 1, misalkan A. Penduduk 2, B. Ini penduduk. Dibagi jarak, dikuadratkan. Atau diganti lagi lah, hasilnya misalkan 5. Kekuatan interaksi penduduk A dengan penduduk C dibagi jarak. Nah, dibagi jarak. Oh, ternyata A dan B dengan A dan C lebih kuatan A dan C, karena C nanti nilainya adalah 6 misalkan. Nah, kalian buat soal seperti itu ya. Nah, yang menjadi pokok dalam teori titik henti maupun kekuatan interaksi adalah penduduk dan jarak. Titik henti juga begitu, penduduk dan jarak. Ingat-ingat ya, itulah faktor utama dalam kekuatan interaksi dua wilayah atau titik henti dua wilayah. Maka yang dilihat adalah jumlah penduduknya dan juga jaraknya. Nah, ini hanya teori ya. Dalam prakteknya banyak hal yang mempertimbangkan
interaksi dua wilayah. Misalkan topografinya tidak dilihat, dianggap rata gitu ya. Misalkan apalagi antara A dan B dengan A dan C, ternyata A dan C itu menyeberang pulau. Nah, itu tidak dianggap. Itu teori-teorinya hanya mempertimbangkan kondisi penduduk dan kondisi jarak. Tidak memperhitungkan kondisi jalanan, tidak memperhitungkan kondisi topografi, tidak memperhitungkan kondisi alam, ya. A dan B itu jaraknya deket, tapi dibatasin sama gunung. Di balik gunung. Sedangkan A dan C itu jaraknya jauh, tapi tidak ada gunung. Secara teori bisa jadi A dan B ini seharusnya lebih berinteraksi. Tapi karena ada gunung, maka teori ini tidak berlaku. Nah, teori ini hanya berlaku dalam kondisi yang dianggap faktor-faktor lain dianggap tidak ada. Oke, itu aja ya. Yang dianggap adalah faktor penduduk dan faktor jarak. Begitupun titik henti yang dianggap adalah faktor penduduk dan faktor jarak. Nah, faktor yang lainnya dianggap biasa-biasa aja. A dan B itu menyeberang pulau, itu tidak dianggap. Dianggapnya daratan semuanya. Oke, itu. Ini kalian harus cari bikin soal yang berkaitan dengan kuat interaksi. Kuat interaksi A dan B berapa? Kalian kasih contoh, penduduk A sekian, penduduk B sekian, jaraknya adalah sekian. Berapa kekuatan interaksi keduanya? Kalian bikin soal PG. Nah. Atau kalian bisa membuat soal perbandingan. Penduduk A, penduduk B, penduduk C, penduduk D. Jarak AB, AC, AD sekian semuanya. Manakah dari kesemuanya itu yang kekuatan interaksinya lebih besar? AB kah? AC atau AB? AD? Nah, itu kalian bisa bikin soal seperti itu. Atau kalian bisa bikin soal AB, AC, AD. Urutkan mana kekuatan interaksi yang lebih dari yang terbesar sampai yang terlemah gitu. Itu kalian kreativitas sendiri dalam membuat soal. Buat soal baru ya. Mengenai kuat interaksi. Bapak tidak menjelaskan contohnya, kalian bisa lihat contoh di internet dan kalian berkreativitas membuat soal sendiri ya. Dan juga jawabannya. Nah, ini kuat interaksi tugas kalian. Lalu tugas kalian adalah membuat soal titik henti. Titik henti antara wilayah 1 dengan wilayah 2. Nah, ada titik hentinya. Pakai rumus jarak dibagi 1 plus akar penduduk yang besar dibagi penduduk kecil diakarkan. Nah, hasilnya misalkan 5 itu adalah 5 km misalnya. 5 km itu dari penduduk yang besar atau penduduk yang kecil, titik hentinya ya. Dua wilayah A dan B. Nah, apakah titik hentinya di tengah? Bisa jadi di tengah, bisa jadi di sini titik hentinya. Nah, ini namanya titik keseimbangan sebenarnya. Teorinya titik keseimbangan. Keseimbangannya di sini sebenarnya gitu. Berarti penduduk B ini lebih sedikit ya. Penduduk B lebih sedikit menurut teori ini. Nah, kenapa di hasilnya kepada penduduk yang lebih sedikit? Nah, jawabannya adalah dalam berinteraksi penduduk A, penduduk A itu lebih besar, penduduk B lebih sedikit. Nah, kalau dia titik hentinya di penduduk A, maka penduduk A itu makin lama makin besar, penduduk B makin jomplang. Nah, biar seimbang, penduduk A-nya yang tadi besar, penduduk B kecil, didekatkan ke penduduk B. Biar nanti orang-orang yang besar, yang banyak ini, dia beralih ke tempat yang sedikit penduduk. Dia beralih ke tempat yang sedikit penduduk. Biar penduduk yang sedikit ini makin lama makin besar. Gitu. Ini sudah banyak nih, ini sedikit. Ya biar yang banyak itu nyamperin yang dikit gitu ya. Biar yang banyak nyamperin yang dikit. Biar yang dikit itu wilayahnya makin berkembang juga. Gitu, membantu. Nanti ada titik hentinya.
Apa aja titik hentinya? Misalkan wilayah A, wilayah B pengen membuat pom bensin. Bikin pom bensinnya di titik B. Ya, penduduk B. Biar nanti orang penduduk A yang banyak ini nyamperin ke sana, nanti wilayah B nanti menjadi berkembang karena ada pom bensinnya. Nah, itu secara teori ya. Kembali lagi itu teori. Secara pengusaha dia pasti akan memilih ke tempat yang banyak penduduk. Nah, ini Bapak sekali lagi bilang, pelajaran geografi itulah pelajaran untuk pemimpin wilayah, penguasa wilayah untuk membangun wilayah supaya maju semuanya. Jangan sampai wilayah A ini penduduknya udah banyak, udah maju, pengusaha pengen maju ke sini semua. Pengen membuka usahanya di tempat yang sudah ramai. Sedangkan wilayah yang penduduknya sedikit, dia pengusaha nggak mau ke sana. Nah, gitu. Jadi, pemimpin menyuruh para pengusaha agar kalian kalau mau bikin usaha di tempat yang sedikit. Biar nanti wilayah yang sedikit ini dia maju juga, yang ini tetap maju juga. Gitu. Jadi, jangan menjadikan titik henti ini berlaku untuk di pertimbangan pengusaha gitu kan, pengusaha. Ini adalah pertimbangan untuk pemimpin. Geografi itu ilmu para raja, ilmunya para pemimpin. Memberikan kebijakan agar wilayah A sudah maju, wilayah B belum maju. Nah, gimana caranya wilayah B maju? Ya bikin titik hentinya di dekat wilayah B. Agar nanti penduduk yang banyak ini menyamperin penduduk yang sedikit, nanti wilayah ini lama-lama makin maju juga, seimbang gitu ya. Nah, itu adalah titik hentinya kenapa ditaruh di tempat yang sedikit penduduk gitu. Bisa nggak sih rumusnya dibalik menjadi ditaruh di tempat yang banyak penduduk? Bisa ya, bisa aja. Rumusnya nanti dirubah lagi, yaitu biar urusan orang matematika yang merubahnya. Kita hanya make teori ini. Teorinya seperti ini. Dalam prakteknya nanti ada banyak lagi pertimbangan. Nah, pertimbangan titik henti ini untuk apa? Untuk membangun sebuah infrastruktur. Infrastruktur baru di antara dua wilayah. Infrastruktur baru di antara dua wilayah. Membangun sekolahan di antara wilayah A, wilayah B. Bikin di tengah-tengah gitu ya, mendekati ke arah penduduk yang sedikit. Nanti wilayah sedikit ini akan maju. Membangun sekolahan, membangun misalkan pom bensin, rumah sakit, Indomaret, segala macam ya. Pusat perbelanjaan, jadi mengarah ke penduduk yang sedikit. Agar penduduk yang sedikit ini maju gitu ya. Itu secara teori, kembali lagi, itu teori. Pada prakteknya nanti pertimbangan pengusaha, pertimbangan pemerintah sebagai kebijakan, pertimbangan AMDAL, pertimbangan topografi, segala macam banyak ya. Jadi untuk titik henti ini yang dilihat adalah penduduk dan jarak, dan hasilnya adalah mengarah kepada penduduk yang sedikit. Tujuannya apa? Nah, Bapak ulang-ulang terus ya. Tujuannya agar wilayah yang penduduknya sedikit dia terdampak untuk juga ikut maju. Nah, itu adalah tujuannya. Apakah ada kaitannya dua rumus ini? Ada kaitannya ya. Jadi antara A dan B, A dan C, A dan D, misalkan 4 wilayah ya. 4 wilayah. Sebagai pemerintah, dia pengen membangun infrastruktur jalanan. Jalanan A ke B, A ke C, atau A ke D. Apakah bisa sekaligus? Bisa, kalau duitnya banyak sih nggak masalah, langsung sekaligus dibikin. A ke B, A ke C, A ke D. Langsung tiga-tiganya. Tapi kan anggaran pemerintah terbatas gitu ya. Dia harus memprioritaskan mana yang harus didahulukan. Nah, A ke B interaksinya banyak. Maka A ke D interaksinya sedikit. Nah, pemerintah membuat
kebijakan mana yang lebih banyak berinteraksi, biar itu juga interaksinya lancar. Atau dia kebijakannya dirubah, karena ini sudah lancar, udah banyak interaksi, kita bangun dulu nih infrastruktur yang interaksinya sedikit, bisa jadi gitu seperti itu ya. Nah, itu kebijakan dari pemerintah untuk melihat kekuatan interaksi. Nah, itu kekuatan interaksi ini sebagai tolak ukur pengen bikin jalanan wilayah A, B, A, C, A, D. Mana dulu yang kayak diprioritaskan dibuat. Apakah interaksinya yang kuat dulu atau interaksinya yang lemah dulu. Itu adalah prioritas. Kalau duitnya banyak sih nggak masalah ya. Dibangun semuanya. Duitnya banyak bukan dari hutang ya. Kalau dari hutang percuma juga ya. Nah, duitnya banyak, duit sendiri dari sumber daya alam sendiri. Nah, diprioritaskan di mana nih yang harus dibangun infrastrukturnya, kekuatan interaksi wilayah A ke B atau A ke C nih gitu. Ya, itu adalah prioritas mana yang harus didahulukan. Itu secara teori, secara prakteknya ke Bapak lagi kembali. Itu kebijakan secara politik juga ya. Ada peran politik di situ. Nah, nanti dibikin kesepakatan wilayah A ke C dulu yang didahulukan. Nah, wilayah A ke C ini pasti ada pengen dibikin infrastruktur yang lain. Nah, infrastruktur yang lain ini dipakai teori titik henti. A ke dari Jakarta sampai ke Surabaya. Nah, jangan yang lain. Misalkan dari Medan sampai ke Bukit Tinggi. Medan ke Banda Aceh gitu ya. Nah, Medan ke Bukit Tinggi sama Medan ke Banda Aceh, mana interaksinya yang lebih kuat nih? Oh, ternyata pengen dibikin jalurnya yang pengen dibagusin adalah Medan ke Banda Aceh misalkan. Nah, dari situ pengen dibikin titik hentinya di mana nih titik hentinya untuk kedua wilayah tersebut. Atau dalam skala yang lebih mikro, lebih kecil ya, desa A dengan desa B. Pengen dibangun sekolahan SMA, SMK biar bisa menjangkau desa A, desa B. Kira-kira sekolahan SMK ini, SMA ini ditaruh deketin kemana nih gitu ya. Nah, itu sebagai kebijakan wilayah dari tingkat yang mikro. Tingkat yang mikro, tingkat yang makro, negara. Tingkat yang mikro, desa ya. Nah, itu adalah hakikat atau pelajaran yang pengen Bapak sampaikan tentang kuat interaksi dan titik henti. Kalau kalian masih ada kurang paham, kalian bisa tanya Japri. Intinya kalian buat soal. Dari buat soal ini pasti kalian akan mempelajari. Nah, mempelajari ini. Dengan kalian mempelajari, kalian bisa membuat soal. Ya, jangan sampai soalnya copy paste yang ada di internet. Kalian bikin soal. Dan soalnya harus ada gambar atau ilustrasi. Gambarnya bisa kalian cari di internet, boleh. Kalau soalnya bikin. Atau gambarnya kalian bikin sendiri. Kalian foto, boleh. Itu aja video Bapak kali ini. Untuk tugas kalian minggu depan. Sekian. Kalau ada yang kurang paham, kalian tanyakan. Biar tidak lama-lama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.